Nah, ini sambal yang tadi dibilang bahwa sambalnya ini sambal yang matang ya, Mbak? Betul. Bukan sambal mentah. Nyampe gue di dapurnya Likit. Nih, lidah. Ini gue sama bini gue doyan banget yang main namanya lidah, tau nggak? Iya, kita sering rebutan kalau misalkan lagi dapat makanan yang ada lidahnya. Mau sate padang juga kebetulan ada lidahnya kan? Iya, benar. Nah, ini ada yang menarik di sekitaran Bintaro. Nggak jauh juga nih dari rumah nih. Namanya nasi lidah gurih. Si lidah gurih. Nasi lidah gurih by Likit. Namanya juga lucu juga nih, Likit. Till you Like it. like it. Wah, kenalan dulu. Oke, halo Yufi. Sandi Ya. dari Dapur Ngebul. Oke, Gimana Mbak Yufit sebagai pawangnya nasi lidah gurih? Kok agak bisa menciptakan ini? Ini masak lidah agak-agak tricky loh. tricky banget, challenging banget sih sebenarnya. Iya. Mm-mm. Dan berarti ini masaknya di rumah dulu ya, diungkepnya ya? Betul, Langsung disiap-siapin di sini. betul. Jadi udah dirapihin begini satu porsi pack-pack Iya, begitu. jadi kita di sini tinggal serving aja biar Oke. efisien waktu juga. Orang yang makan juga nggak lama nunggunya kan, Benar, gitu. benar. Aduh, gue mau nih Boleh. sambil nyiapin buat gue, Mm-mm. buat temenin masaknya. Terus nanti habis sudah selesai kita juga ngobrol lagi makan Oke, bareng ya. oke, let's go. Oke, let's go, kita mulai masak lidahnya, racik-racik Oke. lidah. Nah, berarti SOP-nya masak telur dulu sambil Sambil, jadi Sambil. sambil kita nunggu panas dulu kan. Oke. Jadi begitu nyiapin minyak buat lidah, langsung juga nyiapin buat masak Telur. telurnya yang pancinya udah ada cetakannya. Betul. Sebenarnya dia tuh panasnya agak lama. Nah, sih. apa setengah panas langsung dicemplungin? Panas banget. Panas banget dengan api. Dengan api nanti kita langsung kecilin apinya. Oh, api yang paling kecil kalau yang ada di setelan kompor ya. Betul. Karena kalau misalnya lidahnya terlalu panas, terus kelamaan juga kan kering, ngerusak teksturnya sih sebenarnya. Nah, itu dia. Makanya yang gue bilang tadi di awal, masak lidah tuh benar-benar tricky banget. Iya. Karena dia nggak cuman bicara amisnya doang, tapi teksturnya juga harus dapet ya. Bener. Dan awal-awal pun aku tuh udah kayak trial error berkali-kali sih. Karena kan dia keras banget ya. Keras. Otot kan. Kalau nggak bisa ngolahnya keras. Keras Saya banget. berkali-kali masak keras. Rahasianya pas pada saat ngungkepnya atau motongnya Mm-mm. atau apanya? Prestonya sih lebih tepatnya. Oke, ngungkep ya. Beda. Oh, jadi presto sendiri ngungkep sendiri. Betul. Jadi kita 2 kali masak, Kak. Wah, kalau yang di kepala gue yang namanya ngungkep itu sekalian aja di presto cep gitu, nggak gitu. Enggak, karena nanti bumbunya itu cuma meresap di bagian atasnya doang kan. Kalau misalkan sambil di presto sambil diungkep. Betul. Wah, ini dia nih. Ada lagi nih gue dapet ilmu. Oh, Nah, ini langsung kita goreng. Posisi minyak panas. oke. Minyak ini agak meledak-meledak Posisi sebenarnya. minyak Ya. sangat panas, tapi habis itu langsung Dikecilin. di setelan kecil yang paling kecil dari setelan kompor masing-masing ya. Biasanya ada kan setelan paling kecilnya. Langsung ditutup. Proses masak ini juga sangat mempengaruhi tekstur ya, Mbak. Betul. Ngaruh banget. Karena semakin kering lidahnya tuh semakin hilang Alot. rasa teksturnya sih, Kak. Ya dalamnya juga jadinya alot ya. Waduh, emang enak luar biasa. Saya dan istri penggemar lidah. Penggemar lidah ya. Lidah. Tapi saya nggak bisa masaknya. Belum ketemu rahasia-rahasianya. Iya, Makanya boleh dicoba nyampe rumah. ketemu sama Mbak Ufit, saya mau colong dikit-dikit Boleh. buat masakan di rumah loh. Boleh. Dan ini harus kita giniin sih biar karena kan kandungan minyaknya tuh banyak banget Iya. ya untuk digoreng. Nah, ini dia nih jagoan yang keduanya nih. Ini pelengkap yang mesti ada. Betul. Ini yang bikin gurih. Ini yang bikin gurih. Ini kalau nggak salah dari Sangrayan Kelapa ya. Betul. Waduh, Kelapa, gue doyan laos, banget ini. rempah-rempah. Iya. Nah, Mbak Ufit, ini yang terakhir tadi yang jagoan yang habis kita masak kan. Iya. Ini yang penutup yang nanti sebelum ini kita lakukan plating. Nah, Mbak Ufit, berarti kan ini ada 3 macam nih ya. Ada telurnya, ada lidahnya, ada sangrainya. Betul.
apa nih namanya kalau di Serundeng. serunding. Nah, dari semua ini biasanya kurang lebih berapa lama tuh Mbak Ulfit supaya akhirnya kan dalam satu kali penyajian itu bisa kehitung oh ini sekian menit. Overall sih ya itu 10 sampai 15 menit. Kalau keseluruhannya sampai plating. Kalau masaknya aja paling kayak kurang lebih 8 menitan sih ya. Oke. Karena kita kan 2 orang yang handle. Oke. Waktunya plating. Oke, sebelum makan plating dulu. Kita plating dulu. Jadi urutan plating ini selalu dimulai dari nasi sebagai pondasi. Betul sekali. Kalau dengan ukuran segini, ini udah sangat pas ya? Ini pas banget. Menurut customer tuh pas ya? Nggak kebanyakan atau kelebihan ya? Iya. Nah, selanjutnya kita tampilkan urutan kedua plating, the one and only, telur. Nah, selanjutnya ini si jagoannya. Namanya jagoan, pasti datangnya belakangan. Ya kan? Inilah si lidah-lidah yang akan menggoyang lidah-lidah kalian semua para sobat ngebul. Nah, ini dia penutup yang harus melengkapi finishing touch kita hari ini. Ini namanya serundeng, sobul. Oke, next kita Oh, ada ternyata kondimen lagi. tidak lengkap tanpa kehadiranmu, Timun. Betul, lalapan ya, Ya. kalau orang Surabaya bilang. Ya, apalagi kalau kamu dicocol terakhir-terakhir ini dengan sambal khas. Belum sambal. Oh, ternyata Ini- saya salah. Jadi ini tuh salah satu bintang tamunya juga sih Mas sebenarnya. Oke, Ini bumbu kuning Madura. oke. Oh, ternyata saya salah perkiraan. Saya pikir sambal. Sambal. Ini Itu baru ternyata bumbu. Nah, ini sambal. Yang tadi dibilang bahwa sambalnya ini sambal yang matang ya, Mbak? betul. Bukan sambal mentah. Jadi pelengkap. Nah, ini dia saatnya baru kita mau makan nasi lidah. Nasi lidah gurih. Buatan Mbak Ufit dari Likit. Alhamdulillah jadi juga nih masak-masaknya habis dimasakin sama pawang dapurnya Likit. Dengan jagoan menunya adalah nasi lidah gurih. Betul. Bener kan? Betul, nasi lidah gurih. Oke, Miss, ini yang tadi dibilang adalah bumbu kuning, ini gue yakin pasti banyak banget yang pada minta nambah nih. Bener banget. Apalagi kalau yang biasa makannya di udek-udek nih. Iya. Kita coba ya. Sebelum ke situ, kita potong jagoannya. Wah, wow, sorry, saking semangatnya, terlalu excited. Sambil kamu ngobrol-ngobrol ya, Mbak? Ya, ya, Jadi gimana? seperti bayanganku. Lidahnya sangat ngeprul alias lembut, tapi juga nasinya kok bisa pulen gini ya nasinya, begitu kena bumbu ini kayaknya ya. Iya, betul. Udah nasi pulen ditambah bumbunya, jadi kan semakin gak kering gitu kan ya jadinya. Betul. Terus apa ya, nasinya tuh kayak nyatu gitu loh. Iya. Wah, ini bener-bener kawin sih rasanya. Beneran deh. Coba kita sambelin. Tadi kan yang original, ini yang sambal. Coba ya. Bah, membuat experience di lidah juga sangat berbeda. Gurih, Mas? Gurih banget. Gurih. Kenapa sih bisa kepikiran ini, Mbak? Timbul akhirnya gue pengen masak menu nasi lidah aja deh. Ini lidah tuh yang seperti yang tadi saya bilang sangat-sangat tricky loh. Nggak semua orang Betul sih. masaknya bisa dengan mudah. Benar, tricky iya, challenging iya. Pertama itu tadi, karena calon aku suka lidah. Oke. Ya kan? Kenapa lidah gurih? Kenapa nggak semur dan lain-lain? Kan banyak gitu kan olahan lidah. Pertama, aku kebanyakan lidah orang Indonesia itu suka sesuatu yang asin, yang gurih, betul? Betul. Makanya aku ngambil sebenarnya ini resep keluarga karena ayah aku itu orang Madura kebetulan. Nah, pantesan ini nggak mungkin DNA-nya jauh dari Jawa Timur ini. Bener. Ini karena memang biasa masak juga di rumah. Betul. Karena kebetulan ayahnya juga dari Madura Betul. dan biasa masak juga di rumah. Betul. Jadi aku ngambil si resep bumbu ini tadi belajar dari ayah aku. Oke.
Akhirnya coba kalau dikombin sama lidah enak nggak ya? Karena kalau sama babat sama paru kan enak tuh Mas ya. Enak Akhirnya banget. kita coba nih, coba deh trial error. Akhirnya kita dapetin resep yang pas banget. Oke. Kok enak ya, cocok. Akhirnya kita langsung coba-coba kirim-kirim tester ke teman-teman dulu tuh. Betul. Tapi kalau ini sebenarnya semuanya bisa kita dapat nih, dari mulai rasanya, teksturnya, Iya. sampai aftertaste-nya juga ada ternyata. Aftertaste dari si lidah ini ternyata memang enak banget, nggak amis, tapi lo mesti cobain deh. Iya. Mesti cobain. Rasa lidah ya Mas. ya? Iya. Ini urusannya sama lidah soalnya, sama lidah sama perasaan. Gitu. Nah, ini berarti dari berapa tahun yang lalu kepikiran, nih cobain beneran menu ini. Kurang lebih 1,5 tahun sih. Jadi 1,5 tahun sampai sekarang di titik sekarang 1,5 tahun lalu untuk akhirnya nancep bikin Iya. lidah yuk gitu, lidah nasi lidah. Dan ya aku dulu tuh Apa riset dulu? Enggak. Riset dulu Kak. Oke. 1,5 tahun itu termasuk riset. Iya termasuk riset. Oke. Ya cukup nggak terlalu lama juga ya. Iya. Oke. Awalnya apakah langsung ke lidah? Apa? Awalnya ya langsung lidah terus beberapa nyobain masakan lainnya juga yang ternyata nggak kita tampilin di sini akhirnya. Oh gitu. Iya. Terus berawalnya ini agak unik sih Kak. Nah. Aku berawal masak lidah ini di dapur kosan aku. Oh gitu. Iya, karena aku dulu kan ikut company kan, belum ke usaha sendiri. Oh gitu. Jadi berarti coba-coba di dapur kosannya sendiri untuk makan sendiri. Iya, ikut buat makan sendiri sih. Belum dibagi-bagi dulu. Belum. Kan? Nah terus habis itu berlanjut Itu kok masih alot ya aku ngerasanya. Bahkan digigit itu masih keras gitu loh Kak. ya. Akhirnya aku coba lagi, beli lagi, aku riset lagi, akhirnya nemuin pas nih. Nih, lihat nih, gue potong ya. Nih. Tuh, lihat. Tuh. Biasanya gue kalau masak lidah lumayan effort nih gigitnya. Dan menurut gue ini juga ukurannya nggak terlalu, emang tidak salah lah, segala sesuatunya itu memang mesti dipersiapkan dengan benar. Sekali. Apalagi Sobul yang baru mau bisnis di F&B, banyak hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang detail sebenarnya, bukan hal-hal yang kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang detail. Betul. Terutama hal-hal yang ada di dapur. Karena ini sebenarnya kalau gue udah ngerasanya ini energi yang masaknya juga luar biasa sih menurut gue. Karena proses untuk jadi kita ngeracik tadi itu dia butuh melakukan persiapan, dan pemasakannya itu mesti telaten banget karena banyak banget bukan kondimen, apa ya istilahnya, proses untuk akhirnya jadi yang tadi kita racikkan. Bener. Coba dijelasin Mbak, titiknya di mana? Oh ya, kita berlokasi di Fresh Market Emerald Bintaro. Masuknya lewat pintu masuk Selatan 2, tinggal lurus aja. Bloknya LA 9 sampai 11. Kalau yang mager-mager? Bisa Gojek ataupun bisa GoFood ataupun Shopee Food karena kita udah available. Nanti bisa cek juga Instagramnya. Instagramnya ada di LICK EAT. Nah, tawan gue kan. LICK.EAT. Tuh. Go!